Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di pelatihan kita, yaitu pelatihan IoT yang diselenggarakan oleh STIMIK Catur Sakti Kendari. Jadi pelatihan ini yaitu pelatihan yang batch kedua. Jadi sebelumnya kita sudah eh, laksanakan untuk batch pertama. Jadi di dalam pertemuan kita kita akan membahas terkait membangun sistem IoT ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari dasar-dasar Arduino ya. Kemudian nanti kita review sedikit terkait Arduino ya, bagaimana cara kerja Arduino ya, ESP32. Kemudian kita juga bahas terkait penggunaan sensor dan aktuator ya, dan membahas juga terkait bagaimana cara kerja dari HTTP klien ya. Jadi nanti kita akan menggunakan protokol untuk melakukan pertukaran informasi. Ya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan belajar membuat sistem IoT sederhana ya. Jadi kalau di grup kemarin saya sudah kirim contoh proyek yang kita akan kembangkan, yaitu bagaimana kita bisa melakukan monitoring dan controlling terhadap suatu perangkat aktuator atau perangkat sensor ya. Jadi misalnya kita pengen kendalikan suatu eh, perangkat aktuator seperti lampu ya, servo atau berbagai perangkat aktuator lainnya. Nah, kita juga bisa membuat suatu eh, perangkat sistem IoT untuk melakukan monitoring ya. Misalkan kita menggunakan sensor suhu dan kelembapan. Kita pengen pengen pantau gimana sih nilai suhu dan kelembapan yang terdapat pada suatu tempat ya, misalkan di dalam suatu eh, gedung atau di di dalam suatu ruangan. Nah, kita bisa monitoring secara online ya, secara real time dengan bantuan IoT ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung materi ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Jadi minta tolong ya teman-teman bantuannya untuk disampaikan ke grup agar agar bisa segera bergabung ya. Minta tolong dibantu follow up ke grup. Mungkin bisa di screenshot ini. Bisa dilihat slide-nya ya, Bapak Ibu ya. Bisa, Pak. Oke. Jadi ini materi kita di pertemuan kali ini, yaitu bagaimana melakukan pengembangan aplikasi IoT menggunakan bahasa programan PHP, MySQL, dan ESP32 ya. Jadi ini materi yang menurut saya intermediate lah, kelas menengah, sehingga untuk basicnya sendiri saya harapkan nanti teman-teman sudah paham ya terkait bagaimana cara kerja dari Arduino, ESP32, PHP, MySQL, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa fokus dari sisi pengembangan aplikasinya gitu. Kita bisa fokus ke sisi bagaimana proses pengiriman datanya, pertukaran informasinya, melakukan pengontrolan secara real time melalui jaringan internet ya dan lain sebagainya. Nah, fokus kita nanti akan ke sana. Dan sebelum itu mungkin nanti kita bahas dulu terkait dasar-dasar Arduino ya. Bagaimana melakukan pemrograman di perangkat microcontroller ya, menggunakan perangkat seperti aktuator, sensor ya dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulkifli Said. Jadi saya seorang dosen juga praktisi IT di industri ya. Jadi keseharian saya ngajar di salah satu kampus yang ada di Halo, ya, halo. Sudah, oh iya Pak, bisa didengar Pak? Ya, halo.
Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Jadi saya seorang dosen di STIMIK Catur Sakti. Kemudian saya juga seorang trainer di beberapa lembaga pelatihan yang ada di Jakarta ya, di Kota Kendari. Kemudian sistem administrator juga, programmer dan juga cyber security. Nah, ini beberapa sertifikasi internasional yang saya miliki. Ya, saya certified Linux, Security Plus dan Pentest Plus. Ya. Oke, jadi kita langsung mulai materi saja ya. Sebentar saya sambil. Jadi dalam proses belajarnya kita ini nanti teman-teman bisa menggunakan dua alternatif ya. Misalkan kalau teman-teman punya ESP32, Anda bisa menggunakan ESP32 ya, atau node MCU ya, ESP8266. Dan kita juga bisa menggunakan simulator ya, simulator walkway. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah mendengar simulator, nah kita akan banyak menggunakan simulator walkway ini untuk melakukan untuk belajar ya, untuk melakukan pengembangan perangkat lunak di microcontroller. Jadi walkway ini itu apa? Simulator ya, tapi bisa diimplementasikan ke real projectnya gitu. Nah, jadi ketika kita cukup ngoding nanti lewat walkway, nanti setelah itu source code-nya itu bisa kita download dan selanjutnya nanti kita implementasi ke dalam boardnya ya, ke dalam Arduino seperti itu, ke dalam ESP32. Nah, jadi saya bisa langsung share saja ya, share screen. Halo, bisa dilihat ya? Sudah. Oke. Jadi Anda bisa buka walkway, walkway.com ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki ESP32 ya, atau belum memiliki node MCU, nanti bisa ngoding lewat walkway ini. Jadi apa yang kita implementasikan ke dalam walkway ini nanti selanjutnya bisa kita gunakan juga di ESP32. Jadi tidak ada bedanya kita ngoding di lewat simulator dan nanti kita implementasi ke dalam real board-nya. Nah, jadi kalau saya sendiri itu kalau membuat aplikasi Arduino, membuat aplikasi IoT ini kadang saya lebih suka ini kerja lewat walkway dulu. Jadi saya simulasikan melalui walkway. Nah, ketika project itu sudah sesuai, sudah oke ya, baru selanjutnya saya impor ke dalam real board-nya gitu. Jadi bisa mengefisiensikan waktu ya dalam proses pengembangan aplikasinya itu sendiri. Nah, jadi saya minta nanti teman-teman buat akun dulu di Walkway ya. Jadi di Walkway ini cukup banyak sampel project yang bisa kita gunakan. Ya. Misalkan kita pengen bikin project seperti apa. Nah, jadi nanti kita fokusnya di sini adalah untuk pengembangan aplikasi berbasis IoT ya. Jadi kita bisa dibuka di My Project. Jadi ini ada beberapa aplikasi yang sudah saya buat menggunakan walkway ya. Jadi kita buka saja langsung ya, new project. Nanti teman-teman pilih untuk penggunaan ESP32 ya. Nah, ini. Nah, jadi dia akan menampilkan dua jendela seperti ini. Jadi satu jendelanya, jendela yang sebelah kiri ini bisa kita gunakan untuk melakukan coding ya. Sementara yang window di sebelah kanan ini bisa kita lihat, kita gunakan untuk melakukan suatu simulasi ya. Jadi kalau Anda ingin melihat komponen yang tersedia di dalam walkway ini, nanti kita bisa klik ini, new part ini. Jadi di sini sangat banyak komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengembangan project IoT ya.
Jadi mulai dari ada LED, ada pas button ya, ada resistor, ada LCD 16x2, LCD I2C, ya, 7 segment, ya. Jadi sangat banyak perangkat aktuator maupun sensor yang bisa kita gunakan, dan salah satu kelebihan dari Walkway ini dia bisa terhubung ke jaringan internet ya. Karena simulasinya kita ini nanti simulasi ke real ininya ya. Jadi kita nanti ngirim data ke suatu layanan hosting. Jadi nanti data-data dari perangkatnya kita, misalkan di sini saya ada contoh ESP32 ya. Ini ada ESP32. Jadi bagaimana data-data dari ESP32 ini kita kirim ke suatu hosting ya, ke suatu halaman web yang kita buat. Kemudian selanjutnya nanti bagaimana data-data yang kita kirim melalui perangkat IoT ini bisa kita visualisasikan melalui suatu halaman web ya. Jadi bisa kita lihat seperti apa nilainya, seperti apa nilai sensor dan nilai suhu dan kelembapannya, kemudian seperti apa bagaimana cara mengontrolnya. Misalkan kalau kita punya lampu ya, ada lampu yang pengen kita kontrol melalui jaringan internet. Jadi syarat pertama yang perlu kita butuhkan ya, pertama satu, kita harus punya mikronya ya, kita harus punya ESP32-nya. Jadi ini opsional, Anda bisa pakai ESP32 atau pakai node MCU ya. Nah, kemudian selain itu Anda juga butuh yang namanya hosting ya. Jadi hosting itu suatu wadah di mana kita bisa menyimpan daripada halaman web yang kita buat ya. Jadi nanti data-data dari perangkat ESP32 ini nanti akan dikirim ke hosting tersebut ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan monitoring dan mengontrol daripada perangkat ESP32 ini, seperti itu ya. Nah, jadi saya mungkin bisa tulis kebutuhan perangkat lunaknya apa saja ya. Nah, ini jadi saya share screen. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita butuhkan itu yang pertama ESP32 ya, perangkat keras ya, dan perangkat lunak. Jadi ada dua, ada kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Untuk kebutuhan perangkat kerasnya sendiri kita butuh ESP32. Kemudian nanti kita butuh yang namanya aktuator dan sensor ya. Jadi teman-teman mungkin sudah pada tahu ya apa bedanya ini antara aktuator dan sensor. Jadi kalau aktuator ini merupakan umumnya dia merupakan perangkat output dia. Perangkat output misalkan seperti LED, kemudian relay, kemudian servo ya, kemudian apalagi dan lain-lain ya. Kemudian untuk perangkat sensornya sendiri ini umumnya dia merupakan perangkat input, itu bisa berupa apa namanya, potensio ya, bisa berupa apa namanya, sensor ultrasonik ya. Misalkan di sini menggunakan yang HCSR04 ya. Kemudian bisa juga pakai misalkan sensor PIR ya, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi perangkat kerasnya kita butuh perangkat aktuator atau perangkat sensor. Nah, jadi tergantung dari proyek yang ingin kita kembangkan. Nah, misalkan kalau kita pengen bikin simulasi smart home ya, membuat simulasi smart home. Kita pengen mengendalikan apa, misalkan pengen mengendalikan lampu ya. Berarti yang kita butuh ESP32, kemudian kita butuh relay, kemudian kita butuh lampu AC. Nah, itu sudah cukup itu. Atau pengen bikin proyek apa lagi? Misalkan pengen bikin proyek untuk memantau ketinggian air yang ada di dalam suatu wadah. Misalkan di dalam suatu tandon. Nah, kita bisa pakai ESP32 terus kemudian menggunakan sensor ultrasonik. Nah, jadi ultrasonik ini bisa kita
gunakan untuk mengukur ketinggian suatu jarak ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk mengukur suatu jarak. Jadi kita butuhkan aktuator, kita butuh sensor, dan yang paling utama di situ kita menggunakan ESP32. Nah, jadi ESP32 ini dia sudah paket komplit lah, menurut saya sudah lengkap dia. Jadi di dalam ESP32 ini dia sudah diintegrasikan dengan modul WiFi ya. Makanya kita kenal dengan istilah ESP32 itu kita kenal dengan istilah SoC dia. Single on chip. Artinya di dalam ESP32 tersebut itu kita tidak butuh modul tambahan lagi untuk WiFi karena di dalam ESP32 itu sendiri dia sudah terintegrasi dengan yang namanya modul WiFi. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk memasang komponen tambahan untuk komunikasi jaringannya ya. Jadi beda halnya dengan pakai Arduino. Kalau Arduino itu Anda harus butuh modul tambahan yaitu pakai modul ESP01 ya. Begitupun juga misalkan kalau mau pakai Bluetooth harus pakai modul tambahan lagi. Nah, sementara kalau di ESP32 itu kita sudah dimudahkan ya. Jadi di dalam ESP32 itu sudah ada modul WiFi-nya, sudah ada modul Bluetooth-nya. Jadi kita bisa fokus ke sisi pengembangan daripada aplikasi IoT yang akan kita bangun seperti itu. Nah, kemudian dari sisi perangkat lunak, jadi ada dua opsi, apakah kita akan membangun sistem IoT untuk di internal atau di internet. Jadi kalau internal itu artinya perangkat IoT-nya itu dikontrol di dalam satu jaringan yang sama ya. Misalkan di dalam rumah atau di dalam gedung atau di dalam bangunan ya. Jadi yang kita butuh tentu saja kita butuh yang namanya SAM ya. Jadi di SAM ini cukup lengkap, ada modul, ada Apache-nya ya. Jadi Apache ini merupakan suatu web server ya, yang mana Apache ini mendukung untuk bahasa programan PHP. Jadi misalkan kalau teman-teman ngoding pakai PHP untuk bikin aplikasinya, itu pasti butuh untuk menginstal yang namanya Apache. Ya, karena Apache ini merupakan web service ya, web servernya, sehingga untuk menjalankan PHP kita perlu memastikan untuk menginstal Apache. Terus kita butuh juga yang namanya MySQL ya, database-nya. Kemudian apalagi kita butuh untuk desain tampilan webnya, kita bisa pakai HTML ya, kemudian JavaScript dan lain-lain ya. Jadi Anda cukup menginstal SAM ya, Anda cukup menginstal SAM, nanti di dalam SAM itu sudah terbundel ya, sudah ada, sudah include di dalam SAM ini ada Apache, ada PHP, ada MySQL. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menginstal komponennya satu persatu. Anda cukup install SAM, maka modul-modul yang ada di dalam SAM tersebut seperti Apache, PHP, dan MySQL ini akan secara otomatis terinstall di dalam perangkat komputer yang Anda gunakan. Kita butuh lagi untuk desain tampilannya, kita bisa pakai HTML, JavaScript. Nah, kemudian kita butuh yang namanya browser ya, browser. Jadi untuk melihat project yang kita buat, kita bisa install browser seperti Mozilla Firefox ya, atau pakai Google Chrome, atau pakai Mozilla Microsoft Edge ya, dan lain-lain. Nah ini, jadi untuk browser ini Anda pastikan ya ada. Kalau rata-rata semua perangkat komputer ini sudah ada browsernya ya. Kemudian kita butuh yang namanya editor ya. Ini editor untuk melakukan coding. Misalkan
editor yang mau kita gunakan bebas. Apakah kita akan menggunakan Sublime Text, menggunakan Visual Studio Code, dan lain-lain ya. Ini bebas ini. Pengen menggunakan yang mana. Kemudian yang terakhir kita butuh apalagi? Ya, kayaknya sepertinya cukup. Ini saja cukup. Pakai SAM, browser, editor udah cukup gitu. Sementara kalau di internet kita butuh yang namanya web hosting. Web hosting. Web hostingnya di sini macam-macam, bisa pakai rumah web ya, atau niaga hoster, atau mungkin pengen hosting ke luar negeri, misalkan ke Digital Ocean, AWS ya, dan lain-lain. Jadi nanti kita demonya ya, jadi demonya kita ini langsung mengembangkan perangkat IoT langsung lewat internet ya gitu. Jadi Anda pastikan Anda sudah punya layanan hosting ya. Jadi kita langsung demonya langsung pakai internet gitu. Jadi memang betul-betul IoT. IoT kan Internet of Things ya. Artinya proses monitoring dan kontrolnya ya memang sudah berbasis internet karena IoT kan. Jadi kalau masih di dalam skala lokal itu sebenarnya masih belum dikategorikan sebagai IoT karena I-nya itu ya internet. Artinya bagaimana proses pengiriman dan pengontrolan perangkatnya itu bisa dilakukan secara online ya dengan bantuan internet gitu. Jadi kalau kita bicara internet ya artinya kita butuh web hosting ya itu. Jadi sebelum masuk ke jadi outline materi kita, jadi outline materinya kita ini tentu saja nanti kita bahas terkait bagaimana cara kerja dari sensor ya, terus aktuator juga. Kemudian yang di sesi terakhir baru kita bahas tentang bagaimana membangun aplikasi IoT di internet. Nah, itu. Jadi ini outline materi kita. Ya, jadi untuk toolsnya itu sendiri, untuk toolsnya Anda bisa menggunakan Walkwi ya. Jadi kalau saya sendiri nanti pakai Walkwi, tapi Anda di sana bisa langsung pakai real boardnya. Misalkan kalau punya perangkatnya, punya Arduino ESP32, nanti bisa langsung implementasi ke ESP32 gitu. Nah, jadi saya di sini pakai Walkwi. Kemudian nanti coding yang sudah kita buat di dalam Walkwi ini nanti bisa kita download, kemudian kita masukkan ke dalam perangkat ESP32. Jadi supaya lebih efisiennya saya sendiri lebih senang coding lewat Walkwi gitu. Nanti setelah ngoding lewat Walkwi kita bisa import project yang telah kita buat tadi ke dalam boardnya. Jadi itu daripada kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk trainingnya kita. Nah, untuk apa namanya? Ini apa namanya? Kita coba berkenalan dulu sedikit terkait komponen ya. Jadi kalau di jendela sebelah kiri ini merupakan coding ya. Jadi nanti kita ngoding di sebelah kiri dan nanti untuk output project itu kita bisa dilihat di jendela sebelah kanan gitu. Nah, jadi yang kiri kita pakai buat ngoding dan yang sebelah kanan kita bisa lihat, kita gunakan untuk melihat project yang sudah kita buat. Nah, misalkan di sini saya pengen buat project untuk menyalakan suatu LED. Nah, gitu. Jadi kita cukup panggil saja komponennya gitu. Nah, kita cukup klik, kita panggil komponennya, terus kemudian kita tinggal lakukan yang namanya wiring. Nah, kita mau hubungkan kemana ini? Nah, jadi kalau LED itu kan dia punya dua kaki ya. Jadi ada kaki positif dan ada kaki negatifnya. Nah, kalau kaki sebelah kiri ini kita bisa hubungkan ke ground. Terus kemudian untuk kaki yang sebelah kanan ini bisa kita hubungkan ke
ke pin ya, ke pin data. Jadi kalau teman-teman yang masih belum mengerti terkait ESP32, nah di ESP32 ini kita perlu mengetahui seperti apa namanya fungsi daripada setiap pinnya masing-masing ya. Jadi di dalam pin ESP32 ini ada beberapa fungsi tertentu ya, seperti untuk tegangan. Kalau tegangan kita bisa pakai V-in ya. Jadi tegangan bisa tegangan 5 volt atau tegangan 3,3 volt. Nah ini. Jadi misalkan kalau komponennya itu butuh tegangan 3,3, nah kita bisa ambilkan dari 3,3. Nah, misalkan kalau komponennya itu dia butuh tegangan 5 volt, nah kita bisa ambilkan dari pin V-in. Nah, ini. Nah, jadi kita sesuaikan dengan komponen yang kita gunakan. Nah, misalkan kalau LED ini kan dia hanya butuh tegangan sebesar 3,3 lah. Nah, kita bisa ambilkan dari pin data gini, dari D13 ya, kita hubungkan, kita tarik kabel, kita hubungkan ke setiap kaki-kaki pinnya. Kemudian untuk memudahkan kita itu nanti bisa kita ganti warnanya gitu supaya memudahkan dalam proses identifikasi. Jadi kalau negatif itu biasa dia menggunakan warna hitam. Nah, ini. Jadi kita hubungkan kaki negatifnya ke ground dan untuk kaki positifnya sendiri kita hubungkan ke pin D13 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa ngoding gitu. Kita ngoding untuk melakukan untuk menginstruksikan perangkat ESP32 untuk menyalakan LED-nya, misalkan nyalakan LED setiap 1 detik ya, 1 detik nyala, 1 detik mati ya. Jadi kita bisa definisikan di sini di coding. Jadi setelah dipanggil komponennya, kita bisa definisikan pin, misalkan pin LED ya, pin LED merah, ya, maaf integer LED merah ini sama dengan 13 ya. Nah, dia terhubung ke pin D13. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan apakah LED ini sebagai input atau sebagai output. Nah, kita definisikannya dia di dalam void setup. Nah, misalkan di sini dia adalah sebagai perangkat output, berarti kita cukup tulis pin mode LED merah ini sebagai output. Nah, jadi kalau aktuator ya, dia umumnya di sini kita definisikan dia sebagai output. Nah, kalau aktuator. Nah, kalau dia input biasa kita definisi. Kalau dia sensor itu umumnya di sini kita definisikan dia sebagai input gitu. Nah, jadi tergantung dari perangkat yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini LED merah sebagai output ya. Berarti kita tulis dia sebagai output di sana. Nah, setelah kita definisikan baru kita tulis di dalam void loop. Nah, kalau di dalam void loop ini disinilah inti dari program ini. Jadi yang ada di dalam fungsi void loop ini nanti akan dieksekusi secara berulang-ulang. Dia looping nanti nih. Akan melakukan looping secara terus-menerus ini di dalam fungsi void loop. Jadi perangkat Arduino kita dia melakukan suatu pekerjaan secara berulang-ulang itu karena kita definisikan dia di dalam fungsi void loop ya. Ini ada yang on, saya off-kan dulu ya anunya. Mungkin bisa di rename ya Pak namanya. Ini masih ada Galaxy A20, mungkin bisa di rename sesuai dengan nama aslinya ya. Biar kita mudah mengenali gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal misalkan Pak, izin Pak sambil boleh tanya Pak. Ya boleh silakan. Pak di ESP ini kan biasanya kan saya pakai Arduino Uno nih. Nah di ESP32 ini ada tegangan 5 voltnya nggak Pak? Ada ESP32 ada. Di V-in Pak. Di V-in 5 volt Pak ya? Ya, di V-in 5 volt. Kalau yang lain itu rata-rata tegangan 3,3 semua. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap. Oke.
Lanjut ya. Nah, misalkan kita pengen menyalakan LED setiap durasi waktu tertentu. Nah, misalkan digital right, LED merah, kita set dia sebagai high, kemudian kita delay. Misalkan saya mau delay 1 detik di situ. Terus kita perintahkan lagi dia untuk mati. Halo. Jadi ini kita ya delay lagi 1 detik lah. Jadi ini program sederhana ya. Sangat sederhana sekali, ini hanya menyalakan dan mematikan LED dalam durasi waktu 1 detik. Nah, jadi fungsi digital write ini artinya kita mengirimkan suatu sinyal. Kita ngirim sinyal high ke komponen LED. Jadi kita ngirim sinyal high ke komponen LED merah. Kemudian selanjutnya kita delay ya, kita delay sebanyak 1 detik. Kemudian setelah itu kita ngirim sinyal lagi. Kita ngirim sinyal lagi, sinyal low ke LED merah, kemudian kita delay lagi. Jadi nanti outputnya LED merah dia akan nyala selama 1 detik, kemudian nanti dia akan mati selama 1 detik. Jadi dilakukan hal tersebut secara berulang-ulang, secara terus-menerus selama dia masih ada di dalam fungsi void loop. Nah, jadi kalau saya running, jadi dia proses compile sekarang. Halo ESP32. Nah, halo ESP32 ini dari sini. Nah, ini. Kita serial print halo ESP32. Kemudian LED-nya nanti dia akan menyala secara bergantian ya. Mati selama 1 detik. Kemudian nyala selama 1 detik. Nah, kalau kita pengen ganti durasinya, saya pengen dia nyala selama misalkan 3 detik, matinya 1 detik. Nah, kita bisa merubah di nilai delay-nya gitu. Misalkan di dalam nilai delay-nya saya pengen dia nyalanya 3 detik gitu. Saya pengen low-nya 1 detik ya, nyala. Jadi nyalanya lebih lama daripada matinya. Nah, kita cukup tentukan di delay-nya saja. Nah, kita ketika saya running, dia compile dulu. Jadi ketika tidak ada error dari coding yang kita buat, maka nanti dia akan bekerja dengan baik gitu. Ini nyalanya 3 detik ini. Nyalanya 3 detik, terus matinya 1 detik gitu. Jadi nanti kita bisa implementasi, misalkan LED ini anggaplah kita sebagai suatu lampu ya. Lampu AC misalkan ya. Jadi untuk mengontrol tegangan AC itu kan artinya kita butuh relay ya. Kita butuh relay, terus kita hubungkan ke lampu AC, terus kita pengen kontrol. Jadi tidak ada apa, sama saja seperti begini, codingnya sama. Cuman yang membedakan kalau yang LED ini merupakan perangkat ini ya, DC, sementara yang lampunya itu dia butuh tegangan AC gitu kan. Tapi secara cara kerja sama, cara programmingnya sama seperti itu. Nah, untuk komponen yang lain, kita masih bahas aktuator ya. Ada lagi, misalkan pakai sensor ultrasonik. Nah, gini. Jadi kalau sensor ultrasonik ini bisa kita gunakan untuk misalkan mengukur suatu jarak ya. Kita bisa menggunakan untuk mengukur suatu jarak. Jadi misalkan teman-teman mengembangkan suatu aplikasi robotik lah, misalkan robotik suatu land follower gitu, ada robot yang bisa mendeteksi adanya objek gitu, adanya objek di depan robot itu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan ultrasonik ini. Jadi ultrasonik ini bisa kita gunakan untuk mengukur jarak suatu objek. Jadi objeknya itu bisa berupa suatu objek benda padat atau
suatu objek benda cair gitu. Jadi kalau saya sendiri bisa saya gunakan untuk mengukur jarak suatu volume air ya. Misalkan kita bikin alat untuk memantau berapa ketinggian air yang ada di dalam suatu wadah. Jadi kita bisa pakai sensor ultrasonik ini. Jadi sensor ini cukup powerful menurut saya, bisa untuk mengukur jarak dari suatu benda padat atau benda cair gitu. Nah, jadi sistem kerjanya sendiri dia punya ada dua. Kalau dilihat di sini dia punya dua mata sini, ada mata kiri dan mata kanannya. Nah, mata kirinya ini untuk mengirimkan suatu sinyal ya, suatu gelombang ultrasonik ya. Dia ngirim suatu sinyal gelombang ultrasonik, kemudian nanti selanjutnya pantulannya nanti akan diterima oleh matanya yang satu lagi nih gitu. Jadi ini kita fungsikan dia sebagai receiver, dan yang sebelah kanannya lagi kita fungsikan dia sebagai transmitter gitu. Jadi ada yang ngirim dan ada yang nerima. Jadi sistem kerjanya ketika si transmitter ini ngirim suatu gelombang, nah pantulannya itu nanti selanjutnya diterima oleh si receiver. Kemudian nanti selanjutnya akan dihitung berapa jarak daripada objek tersebut terhadap sensor ultrasonik itu ya, gitu. Nah, jadi kita bisa coba langsung wiring saja ya. Jadi sistem kerjanya dia kalau sensor ultrasonik ini dia butuh tegangan sebesar 5 volt ya. Nah, kita bisa ambilkan ke V-in. Nah, kita ambilkan ke V-in. Kemudian untuk groundnya sendiri itu masuk ke ground. Kemudian untuk pin trigger dan echo ini kita bisa hubungkan ke pin data. Misalkan di sini saya pengen hubungkan ke pin D12 dan ke pin D14. Nah ini. Ya ini biar enggak sama warnanya bisa saya ganti. Misalkan saya ganti dengan warna biru. Nah gitu. Jadi sekarang kita sudah punya komponen tambahan. Sekarang kita tinggal definisikan ke dalam coding. Nah, kita tinggal definisikan saja dia ke dalam coding gitu loh. Jadi codingnya itu kita tulis dulu. Jadi yang kita definisikan itu hanya pin trigger dan pin echo-nya saja ya gitu. Jadi pin trigger dia untuk men-trigger suatu signal, dan pin echo itu kita fungsikan untuk menerima suatu signal. Jadi kalau masih bingung cara kerjanya, saya coba bukakan ya. Sensor ultrasonik. Image. Nah, seperti ini dia cara kerjanya ini. Ini. Jadi si pin triggernya nanti dia mengenerate suatu gelombang ultrasonik. Terus nanti pantulan dari gelombang tersebut itu diterima oleh echo ya. Jadi terus setelah itu nanti selanjutnya dihitung, dikalkulasikan berapa jarak antara sensor ultrasonik ini dengan objek tersebut. Jadi misalkan kalau objeknya nanti ini kita geser, nanti kita bisa tahu berapa perpindahan jaraknya gitu dengan bantuan sensor ultrasonik ini. Gitu. Jadi kalau codingnya sendiri kita bisa masukkan, kita definisikan dulu dah. Jadi cara mendefinisikan variabel kita bisa pakai integer atau kita bisa seperti ini. Kita bisa menggunakan fungsi define. Misalkan di sini saya echo pin masuk ke pin berapa tadi? 12 ya. Kalau echo dia enggak perlu pakai sama dengan gitu. Kalau integer
itu biasa dia menggunakan sama dengan pin berapa. Sementara kalau kita menggunakan fungsi define untuk menentukan suatu variabel, kita cukup langsung menyebutkan echo pin. Misalkan di sini echo pinnya ya ini D12 ini masuk ke dalam pin, ke dalam variabel trigger ya. Nih. Ini. Jadi saya tulis di sini trig pin, trigger pin masuk ke pin 12 dan echo pin ini masuk ke pin 14. Nah gini. Oh ini enggak perlu pakai anu nih. Ini. Baru kemudian kita tentukan yang mana sebagai input dan mana yang sebagai output. Nah, jadi kalau trigger pin ini kita bisa lihat gambarnya tadi. Ini trigger pin ini sebagai output karena dia yang mengenerate suatu signal. Berarti di sini kita tulis pin mode trig pin. Di sini kita tulis trig pin sebagai output ya. Karena dia mengenerate signal. Kemudian pin mode echo pin ini sebagai input. Nah, jadi pantulannya nanti selanjutnya diterima oleh pin echo ya, ini echo pin. Kemudian kita bisa bikin fungsi gitu. Kita bisa bikin fungsi untuk mengenerate suatu signal. Ini. Jadi fungsinya itu misalkan kita bikin float read atau kita bikin float baca jarak gitu, baca jarak. Jadi tipe data yang di return itu nanti berupa suatu float, ya, bilangan pecahannya. Kita digital write, kita trig pin triggernya kita low, kita set low dulu. Kemudian kita delay. Ini delaynya bukan delay tapi delay microsecond gitu. Ini delaynya microsecond karena dia lebih cepat ya mengenerate signalnya ya. Makanya harus lebih cepat karena dia mengenerate signal, makanya dia harus lebih cepat di sini. Misalkan delaynya saya kasih microsecond, saya cukup kasih 2 lah. Dia mati, kemudian saya perintahkan lagi dia untuk menyala. Jadi kan gini, ini kan gelombang, dia kan mengenerate gelombang signal ya. Berarti kita set dia low secara bergantian. Kalau dia generate signal kita kasih nilai high, kalau tidak kita kasih low ya. Jadi secara bergantian low high low high low high sehingga menghasilkan suatu gelombang seperti itu. Kemudian di sini kita set high, jadi dia mati dulu kemudian dia nyala. Kemudian kita misalkan di sini kita delay lagi. Ini saya kasih 10 saja di sini. Kemudian kita digital write lagi trig pinnya untuk low. Gitu. Jadi bisa dilihat ini dia bergantian ini. Dia mati dulu, kemudian dia nyala, mati lagi. Jadi dilakukan secara terus-menerus sehingga dia menghasilkan suatu pancaran gelombang signal secara terus-menerus gitu. Baru kita hitung jaraknya. Untuk jaraknya sendiri kita pakai duration. Kita pulse in, kita terima echo pin ya. Kita terima pantulan gelombang signalnya di echo pin ya. Kalau trigger pin kan dia generate signal. Nah, pantulannya itu kita terima di echo pin. Di pin echo. Di pin echo-nya. Ini di pin echo-nya. Jadi trig pinnya dia generate signal, echo pinnya dia nerima pantulan signalnya.
Setelah kita terima, baru kita hitung jaraknya. Dikali dengan kecepatan rambat signal di udara itu rumusnya 0,034 dibagi 2. Nah ini. Nah kalau ini konstan nilainya ini. Ini sudah rumus ini 0,034 ini kecepatan rambat signal di udara 0,034. Nah, terus dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena dihitung berdasarkan jaraknya ya. Jadi dia ngirim dulu, terus setelah itu pantulannya nanti diterima lagi oleh Echopin, makanya dibagi 2 gitu. Baru di sini setelah kita bikin fungsi float jarak, baru fungsi float jarak ini selanjutnya nanti kita panggil ke dalam fungsi void loop. Nah, itu jadi sekaligus kita belajar cara bikin fungsi ya. Jadi kita belajar bagaimana cara kerja dari sensor ultrasonik, terus kita juga belajar bagaimana cara membuat fungsi daripada sensor ultrasonik. Nah, ini kita buat fungsi nih. Nah, selanjutnya nanti fungsi ini itu bisa kita panggil ke dalam void loop. Nah, di sini tinggal kita serial print. Nah, jaraknya berapa? Nah, baru kita mereturn serial print line, baru kita mereturn ke dalam suatu fungsi baca jarak. Nah, gini. Nah, kita tinggal mereturn saja di sini. Nah, sudah cukup ini, sudah jadi. Kita delay lah di sini, delay. Biar ada jarak kan, biar ada jarak pembacaan program. Sekarang kalau kita coba running, sebentar ada error. Ini ada error di line. Ini bagusnya Wokwi ini kalau ada error nanti dia beritahukan itu errornya di mana. Ini misalkan kalau kita running tadi, nah ini ada error di situ. Errornya itu adalah ada di dalam fungsi float baca jarak. Errornya itu di line 21 atau line 21 sampai line 26. Jadi di sini kita lupa menentukan apa nilai dari Echopin-nya ini. Dia nilainya adalah high gitu kan. Nah, dia on kan, dia on ini. Echopin dia on untuk menerima signal gitu. Nah, kalau kita coba running lagi, jadi Anda bisa ini udah jalan. Dia sensor ultrasonik ini sekarang dia ngambil jarak gitu. Jadi jaraknya itu maksimal 400 cm atau 400 cm. Jadi dia ngambil jarak terus menerus ini. Ini artinya lagi tidak ada objek gitu. Lagi tidak ada objek yang mendekati ESP32 ini. Nah, misalkan kalau ada objek misalkan kita dekatkan ke sensor ultrasonik ini, maka secara otomatis nanti jaraknya akan berubah gitu loh. Akan berubah. Kalau kita dekatkan objek ke sensor ultrasonik ini, nanti jaraknya nanti akan berkurang. Artinya semakin dekat jarak antara objek dengan sensor ultrasonik. Misalkan kalau sensor ultrasonik ini saya dekatkan dengan gelas misalkan ya. Saya dekatkan dengan gelas. Nah, dia akan bisa hitung itu berapa jarak gelas terhadap sensor ultrasonik ini. Jadi simulasinya gampang. Kalau di Wokwi Anda cukup klik. Nah, ini contohnya. Misalkan kalau ada objek yang kita dekatkan, nanti dia jaraknya akan berubah. Nah, bisa kita lihat di bawah ini jaraknya juga ikut berubah nih. Ada objek
itu jaraknya dengan sensor ultrasonik sebanyak 270 cm. Nah, kalau saya dekatkan lagi, semakin saya dekatkan objek, maka jaraknya nanti akan semakin dekat juga. Ada 64 cm dari sensor ultrasonik. Nah, gitu. Jadi cara penggunaannya macam-macam sensor ultrasonik ini. Misalkan kita pengen bikin alat untuk mendeteksi ketinggian air. Nah, bisa. Untuk deteksi banjir ya, misalkan kalau kita bisa bikin alat untuk mendeteksi ketinggian air. Nah, kalau dia sudah sampai di batas maksimal, kita bisa kirim peringatan, misalkan terjadi banjir gitu. Atau kita bisa bikin juga, misalkan kalau mahasiswa saya itu bikin alat untuk deteksi apa namanya ketersediaan lahan parkir gitu. Nah, kalau ada kendaraan yang memarkir di slot yang tersedia, nanti akan dideteksi sama sensornya ini. Nah, ketika ada, nanti dia akan menginformasikan bahwa slot sedang terisi ya gitu. Nah, bisa seperti itu. Jadi sangat banyak kegunaannya ini. Nah, bisa juga di robotik misalkan ya untuk mendeteksi adanya obstacle lah itu. Nah, ini berubah nilainya itu. Nah, jadi programnya ini si ultrasoniknya dia berusaha untuk mengambil suatu nilai, sementara LED-nya ini dia juga terus menyala secara bergantian gitu. Nah, kalau LED ini aktuator dan sensor ultrasonik ini adalah sebagai sensor gitu. Nah. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, kita pelan-pelan saja, silakan. Jadi kita akan membahas beberapa perangkat sensor dan aktuator. Nanti setelah itu kita akan belajar bagaimana mengirim data-data daripada perangkat sensor dan aktuator ini ke suatu internet. Silakan Pak. Kalau ada pertanyaan boleh. Galaxy A20 ini kalau boleh tahu siapa ya? Bapak siapa ini? Halo. Galaxy A20 ini ada orangnya enggak? Halo. Halo. Bisa didengar Pak? Halo. Mungkin bisa di rename dulu Pak namanya. Jangan Galaxy A20 biar dokumentasi juga kan nantinya ini. Halo. Silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya dengan Sawal ingin bertanya, apakah untuk codingannya sama dengan Arduino apa ESP beda gitu? Oh, codingan sama saja. Oh iya. Jadi Anda ngoding di Arduino sama ngoding di ESP32 sama. Nggak ada bedanya. Oh iya. Cuman Terima kasih, Pak. ya, cuman kalau di ESP32 itu sudah lengkap dia modulnya, modul apa seperti modul WiFi, modul Bluetooth sudah terinclude semua di dalam ESP32. Nah, bedanya kalau kita pakai Arduino itu perlu modul-modul tambahan. Tapi kalau secara coding sama. Apa yang Anda ngoding di Arduino ketika dipindahkan ke ESP32 sama, tetap bisa bekerja. Mungkin yang membedakan hanya jenis boardnya saja. Jadi kan harus ganti board kan. Kalau Anda pakai Arduino, ganti boardnya pakai ESP32. Sama dari sisi spesifikasi berbeda. Nah, si ESP32 ini speknya jauh lebih tinggi dari Arduino. Kalau Arduino itu kan 8 bit ya dia. Dia pakai IC ATmega 328 ya. Kalau nggak salah 8 bit itu. Sementara ESP32 ini resolusi pembacaannya lebih tinggi daripada Arduino gitu. Jadi dia bisa sampai berapa bit. Nah, kita bisa cek itu. ESP32 specification. Nah, kita tunggu dulu ya. Jadi bisa lihat spesifikasinya di sana.
supaya Anda tahu berapa ininya apa namanya perbandingannya gitu loh. Nah, jadi bisa bisa kelihatan di situ perbandingannya. Nah ini. Nah, kita bisa lihat spesifikasinya. Ini jaringan agak lambat ya, sebentar. Halo.